Assalamualaikum Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi bentuk dasar dua dimensi, tiga dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Yaitu pertama ada Villa Sengkara. Villa Sengkara adalah bangunan yang terletak di Jalan Sriwedari, nomor 937 Ubud, Kabupaten Gianyar. Bangunan ini memiliki bentuk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, diantaranya memiliki bentuk dasar persegi, segitiga, dan juga lingkaran. Pertama itu ada titik. Sebuah titik akan mengidentifikasikan sebuah posisi. Dalam halnya pada bangunan ini titik terletak pada bagian ujung atas atap, yang mana titik tersebut merupakan titik tengah dalam bangunan ini. Yang kedua adalah garis. Garis merupakan sebuah titik yang panjang. Berikut merupakan unsur garis yang terdapat pada bangunan Villa Sengkara secara konseptual. Garis memiliki panjang, tapi tanpa memiliki lebar maupun kedalaman. Garis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu garis dapat digunakan sebagai berikut, yaitu untuk menegaskan permukaan bidang, untuk menghubungkan dan menghubungkan elemen-elemen visual lainnya, dan juga sebagai penjelas bata-bata serta memberi bentuk kepada bidang. Yang kelima bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke suatu arah selain arah hakikinya maka akan menjadi sebuah bidang. Secara konseptual, sebuah bidang memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki kedalaman. Fungsi bangunan dapat dilihat mulai dari awal perancangan bangunan tersebut akan dijadikan tempat apakah bangunan itu. Villa Sengkara ini berfungsi sebagai tempat penginapan. Namun pada bagian yang saya ambil ini adalah berfungsi untuk tempat masuk atau tempat check out dan check in bagi pengunjung Villa Sengkara. Ruang. Elemen-elemen yang mendefinisikan ruang pada bangunan ini adalah elemen linear vertikal. Elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Pada bangunan di samping terdapat 4 tiang penyangga yang berfungsi sebagai penopang bangunan dan sebagai batas ruang pada bangunan tersebut. Prinsip perancangan dalam bangunan Villa Sengkara. Pertama ada keseimbangan. Keseimbangan adalah sebuah pengaturan yang seimbang antara pola bentuk dan ruang yang setara. Ada dua jenis keseimbangan, yaitu bilateral dan radial. Irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai dengan penghilangan elemen otomotif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Pada bangunan akan menentukan elemen yang berulang secara alami. Contohnya, kolom, balok, dan modul yang berulang. Dominasi. Pada bangunan ini yang terlihat lebih mendominasi adalah banyak pasangan batu coklat yang menutupi pada bagian luar. Warna coklat juga akan memberikan kesan hangat, aman, dan juga nyaman. Kesatuan merupakan keterpaduan dari beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk suatu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Keselarasan adalah sebuah desain bangunan adalah keteraturan tatanan di antara bagian bangunan, yaitu susunan yang seimbang yang menjadi suatu kesatuan yang padu dan utuh. Ini merupakan hal yang penting dan utama agar terciptanya sebuah bangunan yang indah dipandang mata. Pengulangan. Biasanya kita mengelompokkan elemen dan komposisi acak seperti keeratan mereka satu sama lain dan sifat-sifat visualnya. Kedua prinsip tersebut untuk mengatur elemen yang berulang dalam satu komposisi. Transformasi. Memudahkan seorang desainer bangunan untuk memilih maket arsitekturalnya yang prototipikal adalah prinsip dalam transformasi ini. Penting bagi seorang desainer untuk mempelajari sifat dasar dan strukturnya dalam proses pendapatan sebuah ide. Jika seorang desainer sudah paham dengan sistem penataan model prototipikal, maka konsep desain aslinya bisa dijelaskan, diperkuat, dan dibangun darinya, bukan dihancurkan. Itu dua ada Villa Sanggu. Ini adalah foto eksterior dan interiornya. Bangunan ini berfungsi untuk tempat tinggal atau penginapan yang biasanya disewakan oleh tamu-tamu. Unsur-unsur bangunan Villa Sanggu. Yang pertama ada titik. Sebuah titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis, digunakan untuk menentukan letak bangunan ataupun untuk menentukan posisi dalam sebuah ruang. Pada bangunan samping, unsur titik terletak pada sudut-sudut bangunan yang berfungsi sebagai pembentuk garis. Kedua itu ada garis. Sebuah garis merupakan suatu titik yang dipanjangkan. Jika suatu garis hanya memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Digunakan untuk menggabungkan, menghubungkan, menopang, mengelilingi, dan memotong. Unsur garis yang terdapat pada villa ini merupakan garis vertikal dan horizontal. Bidang. Sebuah bidang dapat didefinisikan sebagai perpanjangan sebuah garis ke arah tertentu. Dalam komposisi sebuah konstruksi virtual, sebuah bidang berfungsi sebagai batas sebuah volume. Di bangunan ini yang termasuk bidang adalah bagian sisi tembok, yaitu yang berwarna kuning. Ruang. Sebuah ruang yang tercipta dari serangkaian bidang-bidang yang disusun terhingga sehingga membentuk ruang. Ruang dapat ditentukan posisinya, memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, memiliki luas permukaan, dan memiliki volume.
Pada bangunan ini unsur ruang terletak pada bagian dalam bangunan, yaitu yang berwarna kuning. Keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatikan visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangannya adalah sama. Di bangunan ini pusat keseimbangannya adalah bagian tengah. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen-elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Sebuah bentuk yang dapat didefinisikan melalui batas-batas garis, bidang atau ruang. Bentuk juga secara tidak menunjukkan sebuah kondisi khusus di mana suatu bertindakan atau manifestasikan dirinya. Bila bangunan di atas memiliki satu unsur bentuk, yaitu persegi. Keselarasan. Keselarasan adalah sebuah desain dan keteraturan tatanan di antara bagian-bagian bangunan, yaitu susunan yang seimbang dan jadi suatu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing bidang saling mengisi. Keselarasan pada villa ini terletak pada susunan kaca. Pengulangan. Biasanya kita mengelompokkan elemen dalam komposisi acak seperti kerataan mereka satu sama lain dan visi-visi visual. Kedua prinsip tersebut untuk mengatur elemen yang berulang dalam suatu komposisi. Pola linier merupakan contoh pengulangan yang paling sederhana. Tapi elemen-elemen seperti ini tidak perlu sempurna untuk dikelompokkan. Transformasi memudahkan seorang desainer bangun untuk memilih maket strukturalnya yang prototipikal adalah prinsip dalam transformasi ini. Penting bagi seseorang desainer untuk mempelajari sifat dasar dan strukturnya dalam proses mendapatkan sebuah ide. Jika seseorang desainer sudah paham dan dengan sistem penataan model prototipikal, maka konsep desain aslinya bisa dijelaskan, diperkuat, dan dibangun darinya, bukan dihancurkan. Yang ketiga ada perumahan Bumi Ayu. Bangunan ini adalah fungsi untuk tempat tinggal dan di bawahnya terdapat garis mobil dan motor. Titik-titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah bangunan dan merupakan pusat perhatian pada bangunan tersebut. Titik bangunan ini terletak pada ujung atap. Sebuah garis digunakan untuk menggabungkan, menghubungkan, menopang, mengelilingi, dan memotong elemen-elemen visual lainnya. Dalam penjelasan batas-batas serta memberikan bentuk kepada bidang. Unsur garis yaitu yang ditandai dengan garis hitam. Bidang. Sebuah bidang menggunakan untuk memberikan arah atau suasana. Dalam sebuah mengontrol sebagai menentukan posisi ruang. Pada bangunan ini, garis yang berwarna hitam adalah termasuk bidang. Ruang. Sebuah ruang di dimensinya yang tercipta oleh serangkaian bidang-bidang yang disusun tak terhingga, sehingga membentuk ruang. Ruang dapat ditentukan posisinya, memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, memiliki luas, permukaan, dan juga volume. Keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatikan visual dari dua bangunan dan dua sisi dari pusat keseimbangannya dan adalah sama. Di bangunan ini, pusat keseimbangannya adalah terletak di bagian tengah. Irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai dengan pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Pada bangunan akan menyatukan elemen yang berulang secara alami. Bentuk. Sebuah bentuk yang dapat didefinisikan melalui batas-batas garis, bidang, atau ruang. Bentuk juga secara tidak langsung menunjukkan sebuah kondisi khusus di mana sesuatu bertindak atau memanifestasikan dirinya. Pada bangunan di atas memiliki dua unsur bentuk, yaitu segitiga dan persegi. Keselarasan. Keselarasan adalah sebuah kedesainan adalah keteraturan tatanan dalam bagian-bagian bangunan, yaitu susunan yang seimbang yang menjadi suatu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing bidang saling mengisi. Keselarasan pada rumah ini terletak pada susunan kaca. Pengulangan. Biasanya kita mengelompokkan elemen dalam komposisi acak seperti keratan mereka satu sama lain dan sifat-sifat visualnya. Kedua prinsip tersebut untuk mengatur elemen yang berulang dalam satu komposisi. Pola linier merupakan contoh pengulangan yang paling sederhana. Tapi elemen-elemen seperti ini tidak perlu sempurna untuk dikelompokkan. Transformasi memudahkan seseorang desainer bangunan untuk memilih maket strukturalnya yang prototipikal. Dalam prinsip dalam transformasi ini, penting bagi seseorang desainer untuk mempelajari sifat dasar dan strukturnya dalam proses mendapatkan sebuah ide. Jika seseorang desainer sudah paham dengan sistem penataan model prototipikal, maka konsep desain aslinya bisa dijelaskan, diperkuat, dan dibangun dirinya, bukan dihancurkan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.